Halo Sobat Lapak Ganjar, apa kabar? Sekarang kita berada di Semarang. Ini adalah special trip, jadi kita akan mendatangi satu UMKM yang inspiring, menginspirasi kita semua. Program Lapak Ganjar itu merupakan satu inisiasi dari Gubernur Jawa Tengah, yaitu Bapak Ganjar Pranowo. Jadi beliau berinisiatif bagaimana caranya untuk membantu para pejuang cuan yang terkena dampak COVID kemarin. Dan selanjutnya kita akan datengin tempat UMKM inspiring tersebut. Karena daerah di sini itu aduh! Aduh. Ya. Maaf, Mbak. Kak, saya nggak lihat-lihat tadi. Iya. Lihat di handphone. Ini tas Mbak nih. Ya, ini Boleh saya lihat? boleh, silahkan. Wih, anyam-anyaman nih. Kulit ya? Kebetulan UMKM yang inspiring ini sekarang akan kita datengin adalah yang bergerak di bidang anyam-anyaman kulit. Mbak, maaf tabrakannya tadi ya. Hati-hati di jalan, salam buat Pak RT-nya. Terus si Mbaknya selalu sehat, selalu diberkahi dan Iya. Ya Mbak, hati-hati ya Mbak ya. Iya Mbak, ya Mbak. Yaudah Sobat Lapak, kita lanjut ke UMKM selanjutnya. Lapak Ganjar laris manis, berangkat. Lapak Ganjar laris manis. Nah, ini tempatnya nih kayaknya nih. Farmasi. Selamat pagi. Selamat malam. Menjelang siang. Iya betul. Iya. Mbak, ini betul tempat pembuatan tas ya? Betul, di sini tempatnya Roro Kenes. Oh, kira-kira apa yang terjadi di sini karena di sini Roro Kenes sudah go internasional. Kisahnya pasti inspiring banget. Lanjut. Nah, ini Kang Pepi, yang di sini ini adalah tahap pembahanan. Pembahanan. Iya, betul. Ini lagi mola untuk membuat tempat resleting. Oke. Berhubung kita masih IKM, Kang, kita belum punya laser, jadi semuanya handmade. Justru itu yang membuat nilai barang jadi lebih ini loh, ada pride-nya gitu loh. Yes. Oh ini handmade gitu loh. Aku curious, Yes. sangat penasaran kenapa namanya Roro Kenes. Dulu tuh awalnya namanya kepengennya Kenes. Hmm. Terus abis itu begitu mau kita daftarin nih untuk haki, ternyata yang berantem ada 5 di sana. Waduh, Lah kan, terus akhirnya ibu saya tercinta bilang tambahin Roro aja. Terus akhirnya Roro Kenes lah. Artinya tuh lucu juga. Roro tuh artinya putri. iya. Kenes itu artinya witty kalau bahasa Inggris ya. Witty. Witty. Witty itu centil, cerdas, tangguh. Oh. Pokoknya asik lah gitu kalau dilihat. Iya, Akhirnya iya. Roro Kenes tuh artinya adalah Putri yang centil, cerdas, mandiri, tangguh. Iya. Oh. Putrinya multifungsi ya berarti ya. Betul. Semuanya handmade. Semuanya handmade. Makanya kita bisa mengatakan bahwa kami ini artisan. Karena kemudian lokalnya, kulit dan lain-lain bahan baku sourcingnya juga dari Indonesia. Nah, Dari itu Jawa. tuh. Oh, bahan dari Dari mana, Jawa. Mbak? Ini dari kulit apa nih, Mbak? Saya memakainya tuh kulit sapi, kulit kambing sama domba. Dan itu kami ambil dari pabrik ada di daerah Jawa Tengah ada, Jawa Timur ada, Jawa Barat ada, dan mereka compliance. Artinya mereka mempunyai standarisasi pengelolaan limbah yang baik dan benar. Sudah terverifikasi. Karena once begitu kita ngomong ekspor, kami kan harus bisa memberikan justifikasi sampai ke bahan baku, Kang. Betul. Dan bahkan di tempatnya Roro Kenes sendiri, limbah itu kurang dari 3%, Kang. Oh iya? Iya, itu kami kumpulkan. Jadi kayak sisa-sisa kulit gitu tuh dikumpulin, kemudian kami sumbangkan ke local crafter supaya mereka bisa bikin upcycling produk. Jadi tidak hanya berproduksi, mereka juga memperhatikan AMDAL.
analisa mengenai dampak lingkungan. Itu luar biasa. Tepuk tangan buat Rodo Kenes. Terima kasih. Jadi sekarang kita memotong kulit ini jadi bilah-bilah seperti ini, Mas. Oh, Dulu sebelum kita punya mesin ini, Ah. manual pakai cutter. waduh. Iya, Ini sudah berapa lama sebetulnya bergerak di bidang ini, Mbak, awalnya? saya dari 2014, Kang. 2014. Betul. Emang basicnya bergerak di bidang fashion atau di bidang apa nih, Mbak? Enggak, saya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga? Sebenarnya tuh kita nggak segede gini dulu, Kang. Saya mulainya di teras rumah. Hujan kehujanan, panas kepanasan. Tidak ada sesuatu yang besar apabila tidak mulai dari sesuatu yang kecil dulu ya, Mbak ya? Iya, Nggak betul. mungkin langsung besar ya? Nggak mungkin. Setelah proses pemotongan ini, Setelah proses pemotongan ini, kemudian ditipiskan. Baru kemudian kita anyam, Kang. ini proses penganyaman. Nyaman, betul. Caranya gimana nih, Mbak? Tinggal dimasukin aja, ini kan udah jadi. Ketentuannya adalah anyaman harus rapi, rapat, tidak bergelombang. Dan sobat lapak, Pepi nyoba nih satu. Dari tadi sembari ngobrol. Susah. Kenapa dengan anyaman, Mbak? Dari semua motif-motif, langsung teride dengan anyaman? Satu, tahu nggak tas merek dari Italia yang harganya 30-an juta? Aku minta sama suamiku. Terus Oh. suamiku bilang gini, tega lu. Gitu. Soalnya harganya mahal banget. Dan besok saya lihat, KW-nya ada, Kang. Kalau orang sekarang, anak-anak sekarang bilangnya Mirror One. Oh. Nah, tapi buatannya tuh ternyata buatan Korea sama buatan Cina. Harganya dijual paling murah tuh dari 1,5 juta. Hah? Sampai 2 juta, serius. Terus sama ayah saya ditantang begini. Beli gampang, bikin susah. Kamu bisa beli apa bisa bikin. Terus gue pikir kok kayaknya lucu juga ya. Masa Indonesia nggak bisa bikin gitu loh. Terus akhirnya kita saya riset. Selama riset itu ternyata baru ngerti, ternyata yang namanya anyaman udah jadi budaya Indonesia dari zaman dulu. Kenapa kita nggak preserve ya, nggak merawat itu dan mengaplikasikannya kepada media-media yang lain. Dan kemudian mengeksplorasi teknik-teknik anyaman Nusantara. Dan kemudian menggunakannya pakai bahan baku lokal dikerjakan oleh orang Indonesia. Kalau yang ini nih bahasa kerennya anyaman ini tuh interaksio. Tapi kalau bahasa Indonesia ini anyaman tikar. Lalu kemudian kami juga mengeksplorasi ada satu namanya anyaman gedek. Gedek tuh kayak ini kan dinding kan? Dinding bambu yang ada di Dinding bambu. pedesaan. Iya. Lalu ada anyaman sulur. Lalu ada sulur ayu. Sulur ayu tuh dari 4 warna digabungin. Terus masih ada lagi satu lagi yang kemudian kita develop, itu dari anyaman Tetris. Inspirasinya ketika teringat oleh permainan Tetris di zaman dulu. Inspirasinya dari mana aja ya, Mbak ya? Iya, betul. Ini bahan dari apa nih, Mbak, kalau yang ini? Ayo kira-kira apa coba? Batik bukan? Bukan. Dari bahan lurik itu bukan ya? Iya, betul. Dia anyam seperti yang di sebelah. Mbak, total karyawan berarti berapa orang, Mbak? Saya kalau in-house ya, ada sekitar 15 orang. Lalu kemudian untuk outsource itu berarti yang mereka nyetor anyaman kepada kami, itu ada 20. Bentuk selanjutnya seperti apa? Sobat Lapak pasti penasaran kan? Yuk, lanjut. Ini bagian jahit, Mas. Jadi di sini setelah dianyam kemudian dijahit. Untuk yang sekotak kayak gitu berapa lama pengerjaan, Mbak? Oh, itu bisa 2 jam, kalau memang udah ahli banget 2,5 jam kelar. Oh, berarti ada QC-nya dong? Ada dong, setiap section pasti ada QC. Salah
satu tasnya yang udah jadi seperti ini, Kang. Wah, luar biasa. Jahitannya rapi. Terima kasih, Kang. Ih, nggak kalah loh. Nah, ngobrol dikit Om. Teknik menjahit apa aja Om? Untuk teknik jahit sendiri memang harus jeli. Harus telaten berarti intinya ya Om ya. Jejak jahitan itu rintik-rintik kayak semut baris gitu. Malu aku malu pada semut merah. Mbak, Ya, produknya banyak berarti ya? banyak alhamdulillah. Tidak hanya model seperti ini kan? Iya, betul. Nah, ini sekarang kita ke showroomnya lah istilahnya ya. Iya, Karena mari. produknya kira-kira ada apa aja di sana. Yes. Lanjut lagi. Nah, Sobat Lapak, inilah hasil akhir dari semua perjalanan di tadi yang proses pembuatan di bawah, ini di atasnya. Awal mulanya di Tadi. teras ini. Nah, ini teras bersejarah. Iya. Ya. Ini hanya sebagian kecil, lagi kehabisan stok. Betul ya? Betul. Karena sedang ada acara apa, Mbak? Saya habis pulang dari Malaysia. Setelah itu ada acara ISEF, Mm-mm. ISEF Fashion Show. Terus kemudian ada Inakrafin Oktober dan kemudian penutup nanti akhir bulan kami ke Yordan. Ada buset, banyak banget acaranya ya. Jadi kebetulan kami ada acara Trade Expo Indonesia di ASBSD Tangerang. Sengaja ke Semarang dulu. Iya, demi Kang Pepi dan Lapak Gajah. Lapak Gajah. Saya lihat ini ada yang produk G20 ini. Emang ada beberapa event-event pemerintah yang Mbak ini juga? Event untuk G20 ini alhamdulillah kami ada 4. Ada 4 yang kami handling, jadi kick-off-nya ya. Kick-off untuk menuju G20. Itu ada beberapa merchandising yang kebetulan memang alhamdulillah pesannya di tempat kami. Selain ini juga sebenarnya saya juga di Rorokannya juga sudah menjalin kerjasama dengan beberapa korporasi dan juga BUMN. Dan saya sangat berterima kasih kepada Pak Ganjar, bukan karena ini Lapak Ganjar ya, tapi saya merasakan sekali bahwa Pak Ganjar itu walk the talk. Jadi dia benar-benar dia paham realita di lapangan seperti apa, dia paham problematika yang dihadapi oleh pengusaha, terutama kecil, skala kecil seperti saya ini seperti apa, dan kemudian bagaimana caranya agar regulasi itu bisa membuat perkembangan IKM ini menjadi lebih kohesif, lebih kondusif, sehingga bisa langsung diserap oleh market. Dan ekosistem ini terbentuk dengan baik. Karena itu yang lebih penting, karena sistem. Betul. Nah itu sistemnya itu berpihak kepada kami. Wes. Jadi saya kebetulan, alhamdulillah, saya itu bekerja sama dengan Basnas. Nah. Jadi yang menganyam adalah mustahik dari Basnas. Akhirnya memang intensif saya bekerja bersama dengan ibu-ibu dari marginal, dari lingkungan marginal di Semarang. Di mana selain mereka menjadi 100% mustahiknya Basnas, mereka juga ada yang menjadi korban KDRT, lalu juga ada ibu-ibu dengan anak berkebutuhan khusus, CP akut, lalu juga ada korban dari pinjol dan rente. Jadi kami tidak hanya mengajarkan mengenai skill menganyam, dan setelah mereka bisa menganyam kemudian kami membelinya dengan harga fair price ya Kang ya, fair price. Tapi di situ kami juga masuk untuk memberikan literasi keuangan supaya mereka bisa memilah dan mengolah keuangan keluarga dengan baik. Lalu setelah itu kami juga masuk bekerja sama dengan beberapa universitas masuk untuk memberikan literasi akan gender. Jadi akhirnya ini yang kemarin ini program ini kan namanya Economic Circular Subsistence. Jadi bergulir secara ekonomi di bawah, diserap oleh kami di tengah atas, lalu kami lempar kepada pasar, kayak begitu. Jadi seperti program bergulir dan kemudian kita juga mengedukasi ya. Nah karena program ini alhamdulillah kemarin di salah satu acara G20 kick off-nya, videonya tentang Roro Kenes dan ibu-ibu Asmarandana ini yang ditampilkan.
modelnya ini banyak sebetulnya dibanding ini Iya, ya. betul. Kami sudah ada sekitar 60 desain. 60 desain ya. Sebenarnya itu 85% dari bank data pelanggan yang kami punya itu adalah perempuan, urban. Jadi stylenya urban. Nah, sisanya baru pria. Sehingga tas pria pun kami buat untuk unisex supaya bisa dipakai oleh perempuan dan bisa dipakai oleh pria. Dan kemudian dalam satu desain tas sendiri itu bisa jadi beberapa look, Mas. Jadi kayak pakai satu tas ya, kayak gini kan. Ini bisa dipakai untuk kalau mau cowok begini nih. Kalau mau cewek begini. Terus yang itu kalau susah dikasih tali pendek bisa untuk koktail juga. Dari rumahan sampai jadi satu yang sangat luar biasa, tentu dapat penghargaan dong pasti dong. Alhamdulillah, ya kami sudah pernah mendapatkan beberapa penghargaan sih Mas dari tahun ke tahun. Yang tahun sekarang lah yang deket-deket inilah. Oke, dari 2020. Jadi kalau 2020 itu kami menang menjadi runner up untuk Anugerah Bangga Buatan Indonesia kategori fashion. Lalu kemudian saya juga terpilih menjadi salah satu cohort dari UNCTAD. Jadi UNCTAD itu adalah bentukan dari UN untuk pengembangan digital bagi ekosistem pengusaha perempuan UKM di kawasan Asia Tenggara. Lalu di 2021 itu kami menang Indonesia Good Design Selection, menjadi salah satu pemenang di sana. Program pemberdayaan yang kami lakukan, kami terpilih menjadi BNI UMKM Heroes, kategori Womenpreneur, Women Empowerment, lalu juga menjadi top 10 dari Femina Womenpreneur ya, saya lupa istilahnya, 10 top 10 dari sana. Dan yang terakhir ini alhamdulillah kami terpilih menjadi salah satu wakil yang dipanggil oleh UNESCWA, jadi dipanggil oleh PBB untuk mengikuti acara pengembangan ekonomi di kawasan Asia Barat dan juga Middle East. Pengiriman paling jauh kemana Mbak? Mau yang mana nih? Apa aja, pokoknya paling jauh dan paling mungkin ada cerita tersendiri. Oh, paling jauh tuh saya ke Amerika pernah, Rusia udah, Vienna udah, UK udah. Tuh kan, semua. Tapi kalau konsentrasi kami itu memang sebenarnya di Asia, jadi rutin ya. Itu Singapura, Malaysia, Hong Kong, Taiwan. Bahkan keempat negara tersebut kami free of charge loh, free ongkir. Free ongkir? Iya betul, Tuh, kan. free ongkir. Pernah ada pengalaman unik gak? Mungkin pemesanan unik atau mungkin siapa gitu orang yang mesennya, ada cerita yang unik gitu Mbak? Kalau pemesanan unik sih, alhamdulillah beberapa VVIP di Indonesia sudah pesan ke kami sih, dan sudah menjadi pelanggan. Terima kasih. VVIP ya. VVIP. Very very important person, ya, right? Betul. Udah, lalu kemudian kalau pengalaman paling unik itu di tahun 2019. Ketika kami ditahan di bandara Rusia. Nah loh, kok bisa? Lah itu dia, saya juga bingung. Karena Kenapa? semua persyaratan sudah lengkap. Dan kemudian saya ke sana itu kan istilahnya dalam artian utusan resmi ya Kang ya. Iya. Saya membawa nama Indonesia karena saya sudah beberapa kali berangkat ke Eropa. I know the drill lah. Gue ngerti, gue mesti bawa surat apa aja, semuanya udah lengkap, termasuk lain-lainnya. Begitu sampai bandara, itu yang namanya pihak customnya di Moldova, mungkin karena muka gue kali ya. Nggak tahu deh. Kenapa Ya, emang Mbak? habis saya juga udah bayangin aja itu perjalanan dari Semarang bawa ke tempatnya Moskow udah 28 jam. Nggak mungkin dong aku dan udah kucel abis nggak ketulungan kayak begitulah. Nggak mungkin kita yang dandan menor dan pakai bulu mata badai, yang anti badai. kalau ngedip itu angkot berhenti udah gitu makanya, ya. Kayak nyegat angkot gitu. Buka itu sampel, surat-surat dikeluarin, terus dia bilang gini, you have to come with me into that room. Wah, aku udah langsung gini, but I have the paper, aku punya semua surat-suratnya, dan ini ada pendamping kita dari sana. Loh, this is the paper, gitu. Ini invitationnya, dan ini this is, ini juga cuma sampel, nggak dijual. Nggak, kamu harus masuk ke ruangan. Itu saya tuh udah pucat, tutup gini, saya cuma bilang, tolongin saya nggak mau masuk penjara.
ke ruangan 5 jam sendirian, nggak boleh ada yang nemenin, diinterogasi 15 orang. Dan ketika saya tanya salahku tuh di mana, mereka tidak bisa menjawab. Mereka cuma bilang I cannot speak English. Dan pihak kedutaan nggak boleh masuk tuh. Pihak kedutaan mau di pintu, mau masuk itu no, nggak boleh. Ditanyain, ini mereknya siapa, buatnya di mana, siapa yang membuat, ini bener harganya sekian. Jadi saya jawab, saya yang buat, ini dari Indonesia, buatannya Roro Kenes. Dan mereka tanya, what is Roro Kenes? Ya, that is my brand. What is Roro Kenes? Aduh, sampai capek dan nangis. Sampai at the end ketika saya harus tanda tangan surat pernyataan bahwa saya melakukan pelanggaran, itu saya minta ada satu wakil dari kedutaan yang masuk untuk bisa melakukan translasi. Dan akhirnya saya tanya, ini ada pidananya nggak? Karena saya benar-benar kalau ada pidana mendingan gue balik ke Indonesia deh. Terus dia bilang, enggak Bu, ini administratif. Tapi administratifnya apa? Kok ini nggak terlalu jelas ya? Nah akhirnya saya bisa keluar, tapi saya keluar semua barang ditahan. 10 tas doang. Semua barang ditahan di sana, nggak boleh keluar sama sekali. Dan alhamdulillah di sini kembali lagi saya berterima kasih kepada Pak Ganjar, karena Pak Ganjar benar-benar push, benar-benar mendorong untuk tahu sebenarnya alasannya apa. Alasannya apa sehingga barang tersebut tidak bisa keluar. Jadi saya pameran tuh cuma dengan tas yang saya pakai, Kang. Bener-bener cuma tas itu satu yang saya pakai, saya display. Dan kemudian hasilnya keluar bahwa pihak dari Rusia, pihak Domodedovo mau melakukan kurasi. Harganya tuh real tuh berapa? Sesuai sama packing list saya atau tidak? Dan akhirnya memang sempat masuk ke pengadilan ya Kang. So masuk ke pengadilan karena hasil kurasinya itu harganya hampir 5 kali lipat dari harga packing list saya. Oh, seperti itu. Iya betul, dan itu harga FOB. Harga FOB itu adalah harga barang pick up dari workshop. Nah harga FOB kami sudah kasih $1.200 untuk 10 bags, untuk 10 bag. Jadi satu bag itu average sekitar $80-120 lah. Nah ketika keluar berarti kan kami harus melakukan FOB pricing itu mulai startingnya dari $5.500 atau $400 sekian per bag. Karena kalau enggak berarti dalam tanda kutip saya melakukan fraud kalau tidak dumping. Nah, jadi kalau dumping itu kesannya kayak saya mau merusak harga di sana. oh, oke. Ya padahal kan gimana gue mau merusak harga, orang gue juga kapasitas kecil kan. Iya, betul. Terus fraud itu berarti penggelapan pajak. Ya mau yang digelapin apanya bang? Orang harganya emang udah jujur li demikian. Begitu loh. Jadi kalau boleh diambil positifnya bahwa emang selalu ada ujian ya Mbak ya. Betul. Tapi itu semakin menguatkan kita. Dan membuktikan satu, Apa Mbak? produk Indonesia dihargai mahal. Wey! Sekarang masuk ke harga nih. Paling mahal berapa? Paling murah berapa? Paling mahal. Range-nya ya? Range-nya ya. Paling mahal itu 3.200.000. Ini backpacknya. Paling top itu paling mahal ya? Paling mahal. Nah, Lalu berupa paling apa? murah itu kami main di tempatnya harga merchandising. Cara pemesanan untuk para sobat lapak Ganjar atau siapapun, kalau ingin pesan di sini bisa kemana Mbak? Datang ke showroom langsung juga boleh ya? Boleh. Ya, jadi kalau memang mau memesan produk kami, kalau kerja di Jakarta bisa ke Sarinah di lantai 1 Untayan. Oke. Kami ada di sana. Atau bisa pesan melalui WhatsApp kami yang ada di Instagram Roro Kenes Indonesia. Nah, Atau di website kami www.rorokenes.com. nah, di Instagram juga pasti model-model produknya banyak ya Mbak iya, ya? betul. Boleh nggak atau sudah ada barang jadi kalau misalnya pesan nih minimal berapa Mbak? Oh enggak, kita nggak membatasi kok, satu juga boleh. Oh ya, custom? Iya, custom bisa. Oh ya? Iya, ada beberapa makanya VVIP itu mereka custom. Wow, itu seru tuh. Luar Betul. biasa Mbak, semoga semakin jaya. Amin, amin, amin. Wafi Barokah.
dan selalu diberkahi, itu paling penting. Ya, amin, amin. Kalau begitu kita punya kebiasaan apabila kita mendatangi satu tempat kita ingin menempelkan stiker. Karena ini masuk ke special trip pilihan versi dari Lapak Ganjar. Oke, siap. Begitu Mbak, mohon izin nempel stiker ya. Boleh. Sobat Lapak Ganjar yang ingin posting di special trip, silahkan dengan senang hati. Caranya kalian cukup komen di kolom komen ya, dan sebutkan produk kalian di mana dan lokasi kalian berada di mana. Terus untuk yang posting di Lapak Ganjar juga silahkan dengan sangat senang hati. Tapi jangan lupa follow-nya Instagramnya Pak Ganjar sama Instagramnya Lapak Ganjar. Tonton juga YouTube channelnya Lapak Ganjar Channel. Oke? Nah, ini stiker namanya Mbak. UMKM pilihan Lapak Ganjar Special Trip. Asik. Tempel di mana nih Mbak? Masukin sini aja, Kang. Oh. Jadi biar nggak lepas. Oh, baiklah. Bisa dipajang terus. Jadi nggak cuma sekedar nempel tuh. Tuh. Ini, wih, cakep. Lapak Ganjar, laris manis. Sri.